Ini aja Om, jangan dibawa melebar kemana-mana. Jawab aja pertanyaan saya. Yesus berkata firmanku. Nah, yang bisa berfirman itu siapa? Tuhan atau Nabi? Tolong dong dijawab Om, biar kelar nih masalahnya. Jadi Anda menuhankan manusia bernama Yesus itu disebabkan karena Yesus Anda katakan berkata firmanku, sebagaimana yang tertera di dalam Yohanes 8 ayat 31. Yesus mengatakan di terjemahan baru ya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Ya toh? Nah, bagaimana dengan terjemahan sebelumnya, Bos? Misalnya terjemahan 1954. Jikalau kamu ini berpegang teguh pada perkataanku, barulah dengan sungguh-sungguh kamu itu menjadi muridku. Jadi, yang benar itu yang mana? Terjemahan 1985, jikalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Lalu kemudian di terjemahan 2011, jika kamu tetap tinggal di dalam perkataanku. Begitu juga di dalam terjemahan 2015, jikalau kamu mengikuti ajaranku, kamu muridku yang sejati. Nah, itu yang benar yang mana kira-kira menurut Anda? Kan baru-baru ini aja kata perkataanku, kata ajaranku dirubah oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi firmanku. Nah, terus kemudian Anda mengatakan yang berfirman itu Tuhan atau bukan? Nah, coba Anda lihat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Yesus menerima firman. Berarti Yesus menyampaikan firman. Nah, apakah ketika Yesus itu menyampaikan firman, firman yang disampaikan itu adalah firmannya Yesus? Tentu bukan. Dari mana saya bisa pahamkan Anda bahwa firman yang disampaikan Yesus itu bukanlah firman Yesus? Ada di dalam kitab Anda. Apa bunyinya? Di dalam Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus mengatakan aku berfirman, itu firman yang diterima dari Tuhannya, dari Bapaknya. Jadi jangan Anda mengatakan siapa lagi yang bisa berfirman selain daripada Tuhan. Nah, karena Yesus mengatakan aku berfirman kepadamu, maka Yesus itu adalah Tuhan, gitu maksudnya. Sesederhana itukah Anda bisa tersesat? Padahal pengajaran demi pengajaran Yesus sampaikan dalam kitab Anda. Di terjemahan-terjemahan sebelum direvisi menjadi firmanku itu nyata. Bukan firmanku, tapi perkataanku. Sebelum perkataanku juga dikatakan sebagai pengajaranku. Jadi yang mana yang benar ini? Kalaupun Yesus berfirman, rupa-rupanya Yesus mengakui bahwa firman yang disampaikan itu bukan dari dirinya, melainkan firman yang diterima dari Tuhannya. Itu gimana ceritanya? Perkataan dengan firman bedanya apa, Pak? Perkataan dengan firman itu bedanya apa? Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, oke? Barang siapa mengikuti perkataanku, oke? Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Itu bagaimana itu? Masa perkataan manusia memberikan hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu ya perkataan Tuhan, Pak. Jadi kalau dia mengatakan, barang siapa mengikuti perkataanku, ya sama aja. Barang siapa mengikuti firmanku, oke? Aku menerima firman, dan firman itu ada dalam diriku. Itu kan kata Yesus kan? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari dirimu dan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Bapa itu diam di dalam diri Yesus, Tuhan itu diam dalam diri Yesus. Semua perkataan Yesus itu ya kalau Bapa yang berkata-kata itu artinya firman. Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya tentu saja firman itu firman Yesus karena Bapa itu diam di dalam diri Yesus. Itu dia, Pak. Nah, berarti kan di sini Mbak menjelaskan bahwa Yesus itu kerasukan Tuhan, ya kan? Yesus kerasukan Bapa karena Yesus berada di dalam dirinya. Ya,
Jelas saja sama ketika Yesus mengatakan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Nah tuh, berarti Yesus tidak seorang diri kan? Kalau tidak seorang diri, minimal dia dua orang atau dua pribadi. Iya kan? Tetapi aku bersama dengan Allah, aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Jadi siapa yang berkuasa? Yesus atau Bapa? Jadi siapa yang punya firman? Yesus atau Bapa? Kan jelas, Ibu sendiri menjelaskan bahwa Yesus berfirman berdasarkan apa yang diperintahkan untuk dia katakan dan untuk dia sampaikan. Berarti Yesus hanya penyampai firman. Apakah dia adalah Bapa? Bukan. Apakah dia adalah Tuhan karena di dalam dirinya ada Tuhan? Bukan. Kok bisa gitu? Ya, karena Yesus mengatakan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri, berarti dia lebih dari satu. Berarti minimal dia adalah dua. Berarti ketika Anda menuhankan Yesus, berarti Anda gugur di dalam pengajaran Yesus yang mengajarkan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Yohanes 17 ayat 3. 17 ayat 3. Nah, berarti Yesus tidak sedang mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan Bapa di dalam aku, berarti Yesus tidak sedang mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Tetapi dia mengajarkan bahwa apa yang Yesus katakan, bahwa apa yang Yesus lakukan, bahwa apa yang Yesus putuskan, itu berdasarkan atas apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk Yesus katakan, untuk Yesus putuskan, untuk Yesus kerjakan. Jadi adalah kesesatan yang nyata ketika ada manusia yang menyembah Yesus, yang hanya kerasukan Tuhan. Ini tentang Bapa dan Yesus yang sama-sama oknum ilahi setara, Om. Bukan tentang seperti presiden dan menteri. Ya. Dan terlepas dari firman itu milik Bapa, yang jelas firman milik Bapa itu difirmankan oleh Yesus. Bapak ngerti? Jangan menghindar dong dari kata-kata saya. Yesus memfirmankan firman Bapa. Yesus memfirmankan firman milik Bapa. Bapak ngerti memfirmankan? Sekali lagi, Bapak ngerti arti dari memfirmankan? Memfirmankan. Kalau Yesus memfirmankan, itu artinya Yesus adalah siapa, Om? Adalah Nabi. Sejak kapan Nabi bisa berfirman? Terjemahan lama mengatakan mengajarkan. Juga mengatakan gitu loh. Perkataanku dan ajaranku. Terjemahan baru kemudian dirubah menjadi firmanku. Jadi kalau hal-hal seperti ini Anda ingin pertahankan di sini, saya rasa Anda akan ditertawai oleh kitab Anda sendiri. Kemudian dengan mengatakan bahwa Yesus itu diartikan berfirman di dalam kitab Anda dalam terjemahan baru, ya, karya usil daripada Lembaga Alkitab Indonesia, itu Anda jadikan sebagai kunci untuk menuhankan manusia bernama Yesus, maka sungguh rendah pengetahuan Anda. Karena kenapa? Tetap saja semua teori dan filsafat perspektif yang diuraikan oleh Anda, pendeta-pendeta Anda, asumsi-asumsi Anda, dan juga sesuatu yang berdasar kepada imani saja yang Anda miliki, dengan konsep kesamaan yang berdasar esensi terhadap Yesus dengan Bapaknya, dengan Tuhannya, itu belum bisa diterima oleh akal sehat. Kenapa? Karena bunyi ayat-ayat Bible sangat gamblang mengatakan, gospel maksud saya, sangat gamblang mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus hanya penyampai firman.
Yesus lebih kecil daripada Bapa. Dia hanya manusia biasa yang dikandung 9 bulan oleh ibunya. Dan Allah tetap pada posisi pemegang kuasa. Allah tetap sebagai pemberi daripada apa yang Yesus miliki. Yohanes 17 ayat 7, segala yang ada pada diriku semua berasal daripada Tuhanku. Jadi ini sudah gamblang, ini sudah terang sekali. Dasar Anda menuhankan Yesus itu hanya karena Anda membodohi diri Anda sendiri. Kenapa saya katakan Anda membodohi diri Anda sendiri? Karena Anda tahu kata firman di situ adalah perkataanku, dan di situ sebelum perkataanku adalah ajaranku. Seperti itu. Pak Zulkifli malah Bapak mah asumsi, Pak. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tuh dua menjadi satu. Oke, Yesus sebagai manusia daging, Pak. Manusia daging itu Yesus itu manusia daging, Pak. Dan Elohim itu roh, dan Elohim itu rohnya Yesus. Manusia daging Yesus itu tidak bisa disebut manusia kalau dia tidak ada roh. Tetapi roh itu tidak bisa disebut manusia kalau tidak punya daging. Itu loh Pak, menyatu. Dua hakikatnya menyatu jadi satu. Dan sebagai hakikatnya sebagai manusia, Yesus menempatkan dirinya sebagai manusia, Pak. Karena dia itu, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu telah menjadi manusia. Ya betul-betul menjadi manusia, pribadi manusia. Tetapi ingat, pribadi manusia itu esensinya adalah Tuhan. Yesus bukan kesurupan, Pak. Walau dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu adalah dua oknum. Tetapi itu kan satu. Menjadi satu itu bukan dia kesurupan, Pak. Bukan Yesus punya pribadi sendiri, punya roh sendiri, lalu Elohim menyurupi dia gitu, kayak orang kemasukan setan gitu kan. Enggak kayak gitu, Pak. Tetapi Elohim itu diam di dalam diri Yesus menjadi satu pribadi, satu oknum, satu Tuhan yang esa. Dan pribadi manusianya Yesus itu dia mengatakan bahwa aku, yang Bapak bilang Yesus itu pribadi manusia, ya memang iya, dia menjadi satu pribadi manusia. Dan sebagai manusia ya tentu saja dia tidak bisa bercakap-cakap, berkata-kata seperti Tuhan Allah. Dia berkata-kata dalam kapasitasnya yang seorang nabi, Pak, sebagai utusan. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa utusan buat Yesus itu adalah pengutusnya sendiri. Oke? Nabi buat Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Anak Allah buat Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri, ya kan? Nah, itu dia. Oke? Nah, imam buat Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Semuanya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Nabi Yesaya mengatakan yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Oke? Nah, itu Yesus yang penebus, yang utusan, yang nabi itu adalah Allah Israel. Caranya gimana? Allah menjadi manusia, yaitu Allah Israel yang roh itu membuat tubuh daging, yaitu disebut Yesus Kristus. Itu dia. Yesus itu adalah Allah yang zahir, dan Elohim adalah Allah yang batin. Nah, itu dia, Pak. Bagaimana Anda mengatakan dia itu adalah satu, sementara Yesus itu manusia dan Bapa itu adalah Tuhan? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Bapa itu adalah manusia? Enggak kan? Nah, berarti Bapa itu bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Bapa, silakan. Tetapi apakah Bapa adalah Yesus? Enggak kan? Apakah Bapa mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku putuskan adalah berdasarkan apa yang diperintahkan untuk aku katakan oleh Yesus. Enggak kan? Kenapa? Karena dua pribadi ini tidak sama. Satu pencipta, satu ciptaan. Kalau kurang jelas penjelasan saya, silakan baca kitab Anda Yohanes 8 ayat 16. Aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Sebab aku tidak seorang diri. Berarti aku berdua. Iya toh? Tetapi aku bersama. Nah, jadi dua bersama-sama. Yang tadinya pisah, akhirnya bersama. Berarti kedua-duanya ini memiliki pribadi kuasa yang berbeda. Paham enggak? Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya satu apa dulu? Satu bangsa atau gimana ceritanya? Jadi nggak bisa Anda memaksakan dengan pernyataan Yesus itu adalah manusia, rohnya adalah Bapa. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena yang ketakutan ketika malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus itu bukan jasadnya, bukan manusianya, tetapi rohnya yang ada di dalam dirinya.
Kalau roh itu adalah Bapa menurut Anda. Berarti, masa iya Bapa ketakutan kepada malaikat? Enggak kan? Berarti roh yang ada dalam diri Yesus bukanlah Bapa, tetapi rohnya sendiri, yaitu roh yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, layaknya Allah memberikan roh kepada Zulkifli. Yesus ketakutan, Yesus was-was, Yesus lapar, Yesus ngantuk. Gitu? Apakah jasadnya yang ngantuk? Tidak. Jasad manusia tanpa roh tidak akan merasakan ketakutan, tidak akan merasakan kelaparan, tidak akan merasakan ngantuk. Itu jasad. Kenapa? Karena tidak ada roh di dalamnya. Nah, Yesus mengalami ketakutan, berarti roh yang ada di dalam dirinya itulah yang ketakutan. Nah, kalau kamu katakan, Mbak ini katakan bahwa yang ada di dalam roh Yesus itu adalah roh Bapa, berarti yang ketakutan kepada malaikat itu adalah Bapa. Benarkah demikian? Coba Anda coba menggunakan analisa berpikir yang sehat. Jangan mengada-ngadakan sesuatu, asumsikan sesuatu yang tidak berdasarkan atas logika yang sehat. Karena Anda akan ditertawakan oleh orang banyak. Anda mengatakan Yesus manusia, tetapi dia bersatu dengan rohnya, karena roh yang ada dalam dirinya itu adalah Bapa. Sekarang yang takut kepada malaikat, jasad atau roh? Rohnya Yesus kan, yang kemudian direspon oleh jasadnya. Kalau nggak percaya, coba ambil mayat, taruh setan di depannya, taruh malaikat di depannya, taruh ular kobra di depannya, tentu jasad tersebut tidak akan ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki roh. Nah, Yesus ketakutan karena pada dirinya ada roh. Berarti roh yang ada pada dirinya Yesus karena ketakutan, dia bukan roh Bapa. Dia bukan Bapa, dia bukan Allah. Tetapi dia adalah roh ciptaan Allah yang diberikan, yang ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam tubuh Yesus. Belajar lagi. Sama aja kan Pak, udah saya terakhir kan Pak, kalau saya boleh bantu. Yesus mengatakan apa yang kukatakan tidak dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Nah, kalau Bapa berkata-kata itu kan artinya berfirman, Pak. Berkata-kata berfirman dari mulut Yesus. Masa Yesus tidak bisa bilang itu adalah firman-Nya, Pak? Nggak menyalahi aturan loh, Pak. Terjemahan lama, terjemahan baru, kandungannya kan sama akhirnya kan. Sama persis kandungannya, nggak ada yang berbeda. Karena Bapa itu diam di dalam diri Yesus. Berkata-kata lewat mulut Yesus. Bapa itu menjadi satu pribadi, satu oknum, satu Tuhan yang esa. Masa Yesus tidak bisa bilang perkataanku, atau Yesus tidak bisa bilang firmanku? Ya sama aja, Pak. Bagaimana sih, Pak? Ibu ini apa ya? Sebenarnya saya tidak berniat untuk menanggapi ibu, tapi pendeta yang satu itu menghindar dari saya. Saya sudah pancing, saya balas VN-nya, tapi dia pura-pura seakan-akan dia tidak melihat saya di sini. Itu loh. Sebenarnya saya nggak ada niat untuk menjawab ibu atau melayani ibu berdiskusi. Kenapa? Karena saya melihat ibu nggak ada ilmu sama sekali. Ini mohon maaf ya. Semakin Mbak ini berdiskusi dengan saya, itu akan semakin kelihatan, akan semakin ketahuan bahwa ibu tidak ada ilmu. Jadi mending Ibu diam aja, karena apa yang Anda sebutkan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda paparkan itu bertentangan dengan fakta. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 16, "Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri." Itu berarti Yesus tidak seorang diri. Berarti ada kekuatan lain yang berada di dalam dirinya. Nah, apakah dia Tuhan? Tidak. Yang Tuhan adalah kekuatan yang ada dalam dirinya, yaitu Allah yang telah mengutus dirinya. Jadi Yesus itu hanya rasul. Dia hanya utusan Allah. Tapi karena ibu berdiskusi hanya kayak orang kesurupan, ya mending ibu nyimak aja, minta kepada Pendeta Agus untuk layani saya. Makasih ya, Bu. Zulkifli, kenapa dikau diam saja? Tidak bisakah dikau menjawab pernyataanku? Saya kasihan aja sama ibu. Kasihan. Sekali lagi saya kasihan aja, Bu. Mbak Rutirani Watimira. Kasihan aja karena gimana bilangnya ya? Ibu nggak ada ilmu sama sekali. Ibu membantah semua ayat-ayat yang tertuang di dalam
dalam kitab Mbak ini yang menerangkan tentang pernyataan Yesus, pengajaran Yesus. Seperti misalnya ketika saya katakan di dalam Yohanes 8 ayat 16. Iya toh? Ketika aku mengadili, maka pengadilanku itu menghakimi, maka penghakimanku itu adil. Sebab aku menghakimi tidak seorang diri. Nah, itu kan? Berarti Yesus tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, berarti dia sama dengan oknum lain. Berarti minimal dia adalah dua. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan begitu, terus kemudian ibu maksakan dia adalah satu, ya kan gila namanya kalau saya layani terus. Kasihan nanti ibu. Kifli, bagaimana sih kamu bilang kamu memahami kitab kami daripada kami sendiri? Siapakah dikau, Zulkifli? Apakah dikau pernah sekolah teologi? Berapa lama dikau sekolah teologi? Oke, berapa lama dikau menjadi Kristen? Bagaimana dikau memahami kitab orang lain dibanding dengan orang yang mempunyai kitab itu sendiri? Aduh, kalau kamu memahami kitab orang lain dibanding dengan kitab orang itu sendiri, itu artinya kamu harus balik aja ke kitab orang lain itu sendiri, Pak. Aduh, Bapak ini sok kepedean, Pak. Kapan dikau sekolah Alkitab, Pak? Kapan dikau belajar Alkitab? Kapan dikau sekolah teologi ya? Apa yang dikau pelajari di Alkitab itu? Bukankah yang dikau pelajari itu dari artikel-artikel? Bukankah yang dikau pelajari itu dari kata orang? Bukankah yang dikau pelajari itu dari pimpinan dikau si Zakir Naik atau Ahmad Dedat? Bukankah yang dikau pelajari itu dari artikel-artikel dari Google, oke? Tetapi dikau tidak berani menyentuh Alkitab itu sendiri. Buktinya dikau tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana dikau mengatakan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan? Ya, karena dari buku-buku yang di luar itu. Tak kasih tahu ya, Pak. Kalau mau belajar matematika ya Bapak buka buku matematika. Bapak ikuti rumus-rumus yang ada di buku matematika itu. Bapak patuh dengan apa yang disuruh oleh matematika itu, maka Bapak bisa pintar menjadi pintar dalam pelajaran matematika. Kalau mau belajar matematika, jangan buka buku yang lain, jangan buka Injil Barnabas, jangan buka Injil yang lain, jangan buka artikel, jangan buka Al-Quran juga. Ngawur Bapak, inilah akhirnya kengawuranmu. Bagaimana engkau mengatakan bahwa kau lebih mengetahui kitab kami, tetapi kau malah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Dari mana asalnya? Kamu membuka kitab Yohanes tanpa kamu tahu Yohanes itu siapa. Yohanes itu militan sekali mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dia bahkan mati syahid untuk itu. Lalu dia menulis buku yang menunjang penginjilannya, menulis buku yang menunjang doktrinnya. Bagaimana dikau mengatakan di dalam kitab Yohanes itu justru mengatakan Yesus bukan Tuhan? Yang goblok itu siapa, Pak? Sekolah tinggi-tinggi, sekolah teolog tidak menjamin seseorang itu bisa menemukan kebenaran, Bu. Contoh, ibu membaca kitab tiap hari, tetapi ibu tidak memahami kitab tersebut. Iya kan? Jangan masuk ke dalam ranah isinya. Satu materi yang sangat sederhana aja bisa membuktikan bahwa saya lebih paham kitab Anda daripada ibu. Contoh, ketika saya tanya kepada ibu makan babi bukan? Yesus makan babi enggak? Coba, Yesus makan babi enggak, Bu? Ini aja dulu, kita tidak perlu masuk mengkaji isi kitab Anda, supaya kita bisa tahu, Anda yang sekolah tinggi tentang teologi Kristen, dan saya yang hanya belajar di jalan, mana lebih paham kitab Anda atau mana Pak lebih paham kitab Anda atau saya? Pertanyaan sederhana. Ibu makan babi. Apakah Yesus juga makan babi? Coba jawab ini dulu. Jangan tunjukkan saja kalau saya tidak punya ilmu. Kenapa dikau tidak bisa menjawab pernyataan saya kalau saya tidak punya ilmu? Oke? Saya cuma bertanya, kenapa dikau tidak bisa menjawab? Itu saja. Kenapa dikau tidak menjawab? Kalau kamu punya ilmu, kalau kamu punya jawaban yang jelas, kamu akan bersuka cita menjawabnya. Mari Pak, saya tak tunggu jawabanmu Pak, tak tunggu jawabanmu. Jangan bilang saya tidak punya ilmu Pak. Isi di otak kepalamu aku tahu Pak. Apa yang menjadi doktrinmu itu penyangkalan
tentang Yesus itu bukan Tuhan itu banyak, Pak. Bukan cuma kamu yang berkata seperti ini. Semua dari kalian itu semuanya sama, Pak. Semuanya ayat-ayat yang dijadikan jargon itu sama persis, Pak. Semua sama, Pak. Dan semuanya itu ada jawabannya. Semuanya itu ngawur, Pak. Mari, Pak, jawab. Tunjukkanlah. Jangan cuma bilang aku nggak pintar, tetapi kau tak bisa membuktikan bahwa aku tidak pintar. Oke, silakan, Pak. Saya tunggu jawabannya, Pak. Saya tunggu kepintaran Bapak itu. Tunjukkan, Pak. Tunjukkan kapasitas Bapak. Mari. Pertama, kenapa saya rada-rada malas menanggapi ibu? Satu, suara ibu itu nyakitin telinga. Itu loh. Kedua, ibu kayak penjual obat. Ketiga, kalau saya tanya, justru ibu yang bertanya balik. Kan gitu. Ibu mengatakan, kalau kamu cerdas kenapa nggak menjawab pertanyaan? Ibu punya pertanyaan apa? Setahu saya yang bertanya itu saya loh. Ibu makan babi. Iya toh? Nah sekarang saya tanya, apakah Yesus makan babi? Pertanyaan ini pertanyaan sangat sederhana loh. Saya uji kejujuran Anda dan saya mau tahu sejauh mana Anda memahami kitab Anda dan memahami pengajaran Yesus. Saya ulang. Anda makan babi. Ya, mungkin masa kecil ibu biasa tidur dengan babi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus juga makan babi? Coba. Apa semua debator Kristen emang ada pelatihan atau training khusus ya? Dengan materi-materi harus bisa berfilsafat, ngeles, tahan banting, mental kuat. Apa isi materinya itu kali ya? Briefing dulu kali ya sebelum debat ya. Gue juga heran kok bisa begini. Namanya misionaris, Bang. Sebelum dilepas dari kandang, mereka dikasih makan rumput segar dulu. Jadi mereka udah ditatar duluan. Itu yang pertama. Kedua, apa tuh? Di dalam Kejadian 12 ayat 3, Allah kan sudah menegaskan, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, siapa yang mengutuk Abraham? Islam atau Kristen? Kalau Islam kan disibukkan dengan memberkati Abraham. Sedangkan di ayat itu dikatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itu setiap hari rutinitas ritualnya itu jelas memberkati Abraham. Berarti Allah memberkati umat Islam. Nah sekarang siapa yang mengutuk Abraham? Tentu ada, bukan? Kalau tidak memberkati berarti mengutuk. Nah, yang mengutuk itu jelas Kristen. Mereka adalah komunitas yang mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham itu berzina, Abraham itu bukan nabi, Abraham itu tidak sabaran, Abraham itu menyetubuhi budak, Abraham itu memiliki anak haram dan seterusnya. Mereka mengutuk Abraham sehingga apa yang terjadi? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tidak dapat mengetahui, mereka tidak dapat mendengar, mereka tidak dapat melihat meski nyata kebenaran itu datang kepada mereka. Seperti itu, Bang. Jadi kita maklumi aja. Memangnya Bapak katanya pintar, Pak. Bapak katanya pintar. Yesus kan yang mengajarkan kami untuk makan babi, oke? Yesus kan yang mengajarkan kami untuk makan babi. Yesus mengatakan yang haram itu yang keluar dari mulut, yang keluar dari hati, bukan yang masuk dari mulut. Yesus kok yang mengajarkan seperti itu, Pak? Kenapa Bapak bilang Yesus tidak makan babi? Ya tentu saja Yesus makan babi, cuma tidak diceritakan, oke? Tentu saja Yesus pasti makan babi karena dia mengatakan bahwa haram itu bukan berasal dari apa yang dimakan, oke? Tetapi yang keluar dari mulut, yang berasal dari apa yang dimakan itu akan keluar ke got, ke jamban, Pak, akan keluar ke toilet, kata Yesus. Nah, dengan mengatakan begitu, masa artinya kami tidak boleh makan babi, Pak? Oke? Yesus yang bilang kok, kalau Yesus tidak memberi larangan, itu artinya Yesus juga pasti pernah makan babi, oke? Itu artinya Yesus juga pasti pernah makan babi. Emang kenapa gitu loh, Pak? Apa masalahnya? Pertanyaan saya apa coba? Ibu jawab apa? Saya tanya, ibu makan babi. Oke, Yesus makan babi enggak? Itu pertanyaan saya. Yesus makan babi enggak? Coba. Bapak tidak bisa loh, Pak. Bapak tidak bisa menjawab saya. Saya mengatakan
mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena Nabi Yesaya sendiri mengatakan yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Lalu Yesus yang penebus itu mengatakan bahwa akulah dia Allah Israel. Bagaimana Bapak bilang yang begitu bukan Tuhan? Bagaimana Bapak bilang yang begitu adalah hanya manusia biasa? Itu yang tidak bisa Bapak jawab. Saya tunggu pernyataan Bapak, oke? Saya tunggu pernyataan Bapak. Jangan mengelak, Pak. Apapun alasannya, kalau Bapak pintar, Bapak tunjukkan saja kepintaran Bapak. Kalau Bapak bisa menjawab, ya tinggal jawab saja. Bukannya menghindar, bukannya lari. Karena ini adalah ruang debat, karena ini adalah ruang menunjukkan kapasitas masing-masing. Ya, tunjukkan saja, Pak. Tunjukkan saja. Saya sedang menunjuk pertontonan Bapak yang koar-koar itu, yang mengaku lebih pintar dari orang Kristen sendiri, yang mengaku lebih pintar dari seluruh orang Kristen yang menyembah Yesus adalah Tuhan, oke? Jadi gini, kalau Anda menggunakan kitab agama lain untuk kemudian menjadikan manusia bernama Yesus menjadi Tuhan dan mendudukkan Yesus itu sebagai Allah Israel, maka ada beberapa poin penting yang harus Ibu pahami. Yang pertama, bagaimana tentang Tuhan yang Bani Israel sembah? Apakah dia manusia? Apakah dia adalah makhluk? Tentu bukan, iya kan? Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan? Yang seperti apa Anda katakan, akulah penebus akulah Allah penebus Israel itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Itu kan asumsi Anda aja. Iya toh? Yang Ibu maksud itu adalah Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Jadi kalau Ibu ingin membohongi diri Anda sendiri, silakan. Tetapi ketika di forum debat seperti ini, Ibu harus bercerita, harus menyampaikan sebuah kebenaran sesuai dengan data yang ada. Kalau datanya tidak seperti itu, Ibu jangan katakan seperti itu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Nah sekarang, apakah Yesus itu Allah Israel? Ayo, apakah Yesus itu Allah Israel? Apakah Yesus pernah mengatakan akulah Allah Israel? Enggak kan? Justru karena Allah Israel itu adalah Hasem, yaitu yang maha suci lagi maha tinggi, maka dia mengutus nabi-nabinya untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Abraham diutus, Musa diutus, Salomo diutus, Daud diutus, Yesus diutus. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada Bani Israel, bukan mengajarkan kepada Bani Kristen. Jadi kalau Ibu mengatakan Yesus adalah Allah Israel, itu iman Kristen. Tapi apakah demikian iman Israel? Tidak. Nah sekarang yang mana yang mau diikuti? Iman Israel yang mengatakan Hasem tidak bisa menjelma menjadi apapun. Tidak ada Hasem yang dibentuk sebelum Hasem, dan tidak ada Hasem dibentuk setelah Hasem. Ayo, Hasem bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu bagaimana dengan pengajaran Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang ada pada diriku, semua itu berasal dari Tuhanku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Kurang apa lagi coba? Yesus manusia, dibunuh manusia. Kurang apa lagi coba? Bagaimana mungkin Allah Israel itu adalah Yesus? Nggak mungkin. Karena kenapa? Pertama, Allah Israel itu adalah sang pencipta, Yesus adalah ciptaan. Dan juga Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kalau dirinya itu adalah hamba Allah. Iya toh? Di dalam Yohanes 4 ayat 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kamu menyembah apa yang kalian tidak kenal. Itu pernyataan Yesus. Lalu kemudian Yohanes 8 ayat 16. Jikalau aku menghakimi, maka jelas penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Artinya, ketika Yesus mengaku, aku tidak seorang diri, berarti Yesus bersama dengan oknum lain. Nah, kalau Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang ada di surga, maka oknum lain itu adalah Dia yang ada di surga. Nah, sekarang yang mana yang satu-satunya Tuhan itu? Yang ada di surga atau Yesus? Kalau menurut iman Anda, Yesus dan yang ada di surga. Nah, berarti Anda bertentangan dengan pernyataan Yesus bahwa satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Gitu loh, tidak ada duanya. Berarti hanya Dia yang di surga, Yesus kagak. Makanya belajar lagi, Bu.
Pertanyaan saya, kan udah saya jawab nih. Nah sekarang ibu tugasnya menjawab pertanyaan saya. Ibu makan babi, Yesus makan babi nggak?